Shalom jemaat yang diberkati Tuhan, kita ketemu lagi dalam ibadah kita, dalam renungan kita pada minggu ini. Sebelum kita mulai untuk mendengarkan apa yang Tuhan mau sampaikan buat kita semua, saya undang Bapak Ibu untuk kita berdoa, tunduk kepala sebentar. Terima kasih Tuhan karena kami boleh berjumpa melalui ibadah online ini. Kami berterima kasih karena Engkau sendiri yang berkenan untuk kami mengenal Tuhan, karena di dalam pengertian pengenalan akan Tuhan ada damai sejahtera dan sukacita yang melimpah-limpah. Oleh karena itu Engkau urapi hamba-Mu untuk boleh menyampaikan kebenaran firman-Mu, sehingga kami semua boleh terima kebenaran itu sendiri, yaitu Yesus. Urapi anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang mendengarkan, menyaksikan tayangan ini, supaya kami semua boleh terima kebenaran, kami semua boleh terima urapan daripada Tuhan. Kami janji seperti Maria dari Betani, kami duduk diam dengar Tuhan, dan Engkau yang berotoritas penuh atas seluruh kehidupan kami, yang siap dengarkan firman Tuhan dan diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Sama-sama dengan saya katakan amin, amin, haleluya. Haleluya. Apa kabar saudara yang berkati? Pada kesempatan ini saya akan beri judul khotbah saya All Made Things New, semua dibuat menjadi baru. Saya ambil firman Tuhan pada kesempatan ini dari Yohanes 1 ayatnya yang ketiga. Sama-sama kita lihat Yohanes 1 ayat 3. Sama-sama kita bacakan pada hitungan ketiga, 3, 2, 1. Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Saudara, setiap produk elektronik, ketika saudara ke toko elektronik, saudara beli produk elektronik, itu selalu dilengkapi dengan namanya manual book. Saudara, dilengkapi dengan booklet instruksi yang berbunyi kalau terjadi kerusakan, kirim kepada dealer resmi untuk perawatan atau perbaikan, ataukah mungkin tertulis hanya teknisi yang berpengalaman, hanya teknisi yang resmi yang dapat melakukan perbaikan. Saudara, demikian pula ketika sesuatu terjadi dalam tubuh saudara, atau ketika terjadi sesuatu dalam hidup saudara, ketika tubuh saudara rusak atau hidup saudara mengalami gangguan rusak, maka saudara kembali kepada Yesus, karena Dia yang membentuk saudara, Dia yang menciptakan saudara. Saudari berkati, saudara datang kepada Tuhan, kepada Yesus, karena firman Tuhan mengatakan kepada kita dalam Yohanes 1 ayat 3 yang sama-sama kita bacakan tadi, bahwa segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada satu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tanpa Yesus tidak ada sesuatu yang bisa jadi. Saudara, segala sesuatu jadi oleh Dia. Dia yang membentuk kita. Kita boleh ada hari ini karena Tuhan, karena Yesus. Saudara yang berkati, kabar baiknya saudara, bahwa Yesus mengasihi saudara. Dia yang membentuk saudara, Dia mengasihi saudara. Alkitab berkata pada awalnya Tuhan menciptakan segala sesuatu dengan berfirman, dengan berkata. Kejadian 1, saudara bisa lihat di Kejadian pasal 1 bagaimana Tuhan menciptakan dengan berfirman. Maka berfirmanlah Tuhan. Tuhan menjadikan langit dan bumi dengan berfirman. Saudara berkati, dan Yesus adalah firman yang menyebabkan segala sesuatu terjadi. Yesus adalah firman yang menyebabkan segala sesuatu terjadi. Saudara lihat Yohanes 1 sampai dengan 2 berbunyi begini, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ayat 2, Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Lihat ayat 14, Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Artinya apa? Jadi ketika hubungan dalam keluarga saudara rusak, ketika keuangan saudara pada hari ini menurun, atau ketika beberapa bagian tubuh saudara tidak berfungsi dengan baik, saudara datang kepada Yesus yang bisa
dan mau memperbaikinya dan bahkan membuatnya lebih baik daripada sebelumnya. Amin. Saudara berkati, beberapa kali dalam pelayanan kami, ada sekali waktu seorang ibu datang, dia mengalami sakit, saudara. Dia mengalami suatu sakit, ternyata sakitnya itu berhubungan dengan pikiran, saudara, si ibu ini. Dan dia tidak bisa tidur, dia mengalami suatu kecemasan, anxiety yang luar biasa. Dia sudah pergi berobat ke psikolog, ke psikiater, ke beberapa dokter dan lain sebagainya, tapi dia tetap mengalami suatu kecemasan yang sangat luar biasa yang menyebabkan dia mengalami suatu gangguan yang luar biasa, saudara. Dan apa yang terjadi waktu kami mulai memperkenalkan betapa Yesus mengasihi dia, dan ternyata hubungan dia dengan suaminya juga ikut diperbaiki, dan tidak berhenti sampai di situ. Ternyata bisnisnya dibuat Tuhan menjadi luar biasa, dan tidak hanya berhenti sampai di situ. Ternyata anak-anaknya juga, saudara, mulai dijamah Tuhan, dan anak-anaknya mulai menyerahkan hidup mereka sepenuhnya untuk mengasihi Tuhan. Haleluya. Ketika Tuhan bekerja, saudara, ketika Tuhan memulihkan, ketika kita datang kepada Yesus, lebih dari yang dapat kita minta atau pikirkan, saudara, melampaui segala akal, firman Tuhan. Lebih baik daripada sebelumnya, firman Tuhan katakan. Karena dia ada bagi saudara, dia ada di pihak saudara. Kita kembali kepada dia, dia yang membuat segala sesuatu baru. Segala sesuatu di dunia ini dijadikan oleh dia, dan dia adalah firman yang telah menjadikan segala sesuatu itu menjadi ada, yaitu Yesus. Ketika ibu ini datang kepada Yesus, penyakitnya, anxiety dia, kecemasan yang berlebihan sembuh. Dia mengalami suatu pemulihan yang luar biasa, dia bersuka cita. Bahkan suaminya, hubungan dia dengan suaminya sudah disembuhkan Tuhan. Suaminya bahkan juga bersama-sama dengan dia untuk datang beribadah, dan tidak berhenti sampai situ. Anak-anaknya sudah dipulihkan, bisnisnya semakin besar. Sudah diberkati. Bukan cuma satu keluarga yang mengalami ini, ada beberapa keluarga yang tadi saya sampaikan kepada saudara, istrinya, ada juga suaminya yang bermasalah, dipulihkan semuanya, saudara. Bukan cuma masalah terhadap si suami, sudah, tapi bisnis juga semakin berkembang, semakin luar biasa. Saudara, ketika manusia menyatukan kembali sesuatu yang rusak, saudara, biasanya itu tidak sebaik sebelumnya, saudara. Jadi kita tahu mungkin ada konseling pernikahan, ada dokter. Ketika manusia memperbaiki, ketika manusia mempersatukan kembali sesuatu yang rusak, biasanya hal itu tidak sebaik sebelumnya. Tapi ketika Yesus melakukannya, maka segala sesuatu menjadi baru. Katakan amin. Saudara, kita lihat 2 Korintus 5 ayat 17. Mari buka, dan sudah bisa lihat yang tayangan firman Tuhan di layar kaca saudara. 2 Korintus 5:17, bagaimana bunyinya? Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Mari taruh tangan kanan saudara di dada saudara, berkata, saya adalah ciptaan yang baru. Haleluya. Saudara, ciptaan baru. Pribadi yang membuat langit dan bumi. Dia menciptakan langit dan bumi. Dia lebih dari mampu untuk membuat lebih baik dari sebelumnya. Dia sanggup untuk mengadakan segala sesuatu menjadi baru, lebih baik daripada sebelumnya dalam hidup saudara. Ketika saudara menyaksikan tayangan ini, saudara mengalami suatu pergumulan, entah itu masa depan saudara, entah itu hubungan yang rusak, entah itu sakit, penyakit, mau saya sampaikan kepada saudara, datang kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Datang kepada Yesus. Karena dia yang menciptakan segala sesuatu. Segala sesuatu yang ada itu ada karena dia. Karena dia yang mengadakan. Dan 2 Korintus tadi katakan bahwa di dalam dia, siapa yang ada di dalam Kristus. Jadi ketika saudara membawa hidup saudara ke dalam Kristus, kepada dia, maka firman Tuhan berkata, ia adalah ciptaan yang baru. Amin. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Hidup saudara dibaharui Tuhan. Pengharapan saudara dibaharui Tuhan. Tuhan mengadakan secara supranatural. Mungkin saudara bertanya, lalu bagaimana caranya?
Bagaimana caranya datang kepada Tuhan? Apa contoh konkretnya? Saudara lihat kemuliaan Yesus. Caranya adalah dengan melihat kemuliaan Yesus di dalam saudara. Bagaimana maksudnya? Mari lihat 2 Korintus, masih kembali 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. 2 Korintus 3:18, sama-sama kita bacakan. 3, 2, 1. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Maksudnya begini, saudara, ketika saudara melihat diri saudara sendiri di cermin, apa yang saudara lihat? Tentu saja saudara melihat diri saudara sendiri. Ya, ketika saudara di cermin, bagi ibu-ibu ya, yang sedang sekali bercermin, saudara lihat diri saudara di cermin. Apa yang saudara lihat? Diri saudara sendiri. Tapi Tuhan tidak ingin melihat Anda ketika saudara melihat. Tuhan tidak ingin saudara melihat diri saudara sendiri seperti saudara memandang diri saudara di cermin. Tuhan tidak ingin. Tuhan tidak ingin saudara melihat diri saudara ketika saudara memandang fisik saudara. Saudara diberkati, mungkin pada hari ini ketika saudara menyaksikan tayangan ini saudara sedang sakit. Mungkin saudara ketika saudara menyaksikan tayangan ini saudara sedang lemah, atau ada yang bangkrut, ada yang depresi, ada yang kecewa, ada yang tidak berpengharapan. Ketika saudara menyaksikan tayangan ini, saudara menyaksikan tayangan ini ketika sudah melihat ibadah ini, mungkin sudah berada di dalam terowongan yang begitu gelap, sudah tidak melihat ada pintu, ada jalan keluar. Tetapi Bapa di sorga ingin saudara melihat diri saudara sendiri dengan cara Ia melihat saudara. Saudara sembuh, saudara kuat, saudara diberkati, saudara utuh, saudara punya pengharapan, ya, saudara dikasihi, ya, karena Kristus ada di dalam saudara. Katakan amin. Jadi sekali lagi saya katakan bahwa Tuhan tidak ingin saudara melihat diri saudara sendiri dengan cara saudara melihat diri saudara secara fisik. Apapun yang sedang saudara alami pada saat ini, Tuhan tidak ingin saudara melihat diri saudara sebagai orang yang berkekurangan. Tuhan tidak ingin saudara melihat diri saudara sendiri sebagai orang yang tidak berpengharapan. Tuhan tidak ingin saudara melihat diri saudara sendiri sebagai orang yang banyak kekurangan, saudara. Sekalipun itu memang fakta, memang kita banyak kekurangan, tapi Tuhan mau melihat diri kita melihat diri kita sendiri dengan cara Dia melihat kita. Bahwa saudara disembuhkan, saudara diurapi Tuhan, bahwa segala perkara dapat saudara tanggung di dalam Dia memberi saudara kekuatan. Amin. Saudara diberkati, Tuhan ingin saudara untuk melihat diri saudara seperti saudara dalam cermin kemuliaan anaknya. Firman Tuhan bilang, dalam cermin kemuliaan anaknya yang ada di dalam diri saudara oleh Rohnya. Ketika saudara melakukan ini, maka firman-Nya mengatakan bahwa saudara sedang berubah dari kemuliaan kepada kemuliaan, dari miskin kepada kaya, dari sakit disembuhkan, dari kalah menjadi menang, dari lemah menjadi teguh, yang tidak berpengharapan menjadi punya pengharapan. Itu yang Tuhan mau. Ketika Tuhan ingin saudara melihat diri saudara seperti dalam cermin kemuliaan anak oleh Rohnya, oleh Roh Tuhan. Dan ketika sudah melakukan firman-Nya dengan jelas, katakan tadi di 2 Korintus 3:18, bahwa saudara, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Kata kemuliaan semakin besar berarti dalam satu kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Amin. Amin. Mulai sama-sama katakan dengan saya, ketika engkau sakit pada saat ini, katakan, saya sembuh, saya diberkati Tuhan, aku diurapi, aku kuat, aku penuh dengan sukacita, ada pengharapan yang baru pada hari ini. Haleluya, haleluya. Saudara diberkati, dikasihi Tuhan. Dunia mungkin mengatakan kepada saudara, ketika sudah menyaksikan tayangan ini, mungkin dunia yang saudara kenal mulai berkata bahwa tidak bisa semudah itu. Saudara tidak bisa dapat diubah, saudara tidak bisa diubah hanya dengan mengamati kemuliaan Yesus, hanya dengan memandang kemuliaan Yesus. Tidak, saudara. Saudara harus melakukan sesuatu tentang saudara. Mungkin dunia berkata begitu, no pain no gain. Tidak bisa hanya lihat kemuliaan Yesus, harus ada tindakan. Saudara diberkati, yang dikasihi Tuhan.
Mungkin saudara mendengar orang berkata bahwa kalau engkau tidak memulai suatu upaya, maka tidak akan terjadi apa-apa. Saudara berkati, saudara mungkin mendengar orang berkata kalau kau tidak mulai membuat perubahan, tidak akan ada perubahan. Oke, saudara berkati itu, tapi dunia tidak akan pernah mengerti bahwa ketika saudara mengamati kemuliaan Tuhan, yang adalah satu-satunya alasan kemenangan dalam diri saudara, maka saudara sedang berubah dari kegagalan kepada kesuksesan. Jangan lupa, saudara, bahwa firman Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang ada di muka bumi ini ada karena Dia. Dan Dia menjadikan segala sesuatu menjadi baru. Kalau kita di dalam Kristus, siapa yang menjadikan baru? Apa kita sendiri? Yesus yang menjadikan itu baru. Dan ketika saudara melihat diri saudara sendiri dalam cermin kemuliaannya yang oleh Rohnya, berarti ada suatu kekuatan supranatural, ada suatu kekuatan di luar dari yang saudara dapat minta atau pikirkan, melampaui segala akal budi. Firman Tuhan berkata, maka saudara akan diubahkan menjadi suatu kemuliaan yang lebih besar. Amin. Dunia tidak mengerti ini. Jadi ketika saudara melihat diri saudara sendiri dalam kemuliaan Yesus, saudara melihat apa yang Yesus sudah lakukan bagi saudara di atas kayu salib, apa yang saudara dapat karena pengorbanan Yesus. Mengamati Yesus itu berarti melihat apa yang Yesus lakukan, melihat bagaimana Yesus telah mati di kayu salib, bagaimana darahnya telah membayar kehidupan saudara dengan harga yang begitu mahal. Sehingga kesakitan, sehingga masa depan menjadi bagian saudara, kesakitan tidak lagi menjadi bagian dalam hidup saudara, tapi saudara disembuhkan Tuhan. Amin. Ada pemulihan, ada pengharapan yang baru. Saudari berkati dikasihi Tuhan. Dunia tidak pernah mengerti bahwa ketika saudara mengamati kemuliaan Tuhan, yang adalah satu-satunya alasan kemenangan dalam diri saudara, maka saudara sedang berubah dari kegagalan menuju kepada kesuksesan. Dan ini tidak dicapai oleh karena upaya saudara untuk maju dalam hidup, tapi firman Tuhan berkata, tapi oleh Roh Tuhan. Seperti tadi di 2 Korintus, saudara, oleh Rohnya dikatakan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan bukan tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah Roh, ya. Kita sampai di situ, maka itu akan mengubahkan saudara menjadi kemuliaan lebih besar. Jadi perubahan itu, dunia tidak mengerti bahwa perubahan itu terjadi dari kegagalan menjadi sukses, jadi sakit jadi sembuh karena Roh Tuhan. Lihat Sakaria 4 ayat 6. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku, firman Tuhan semesta alam. Oleh Rohnya sudah diubahkan. Ada kekuatan ketika saudara melihat kemuliaan Tuhan. Saudara memandang kepada Tuhan, saudara datang kepada Tuhan, Dia membuat segala sesuatu baru. Ketika saudara melihat kemuliaan Tuhan yang adalah sumber kesehatan dalam tubuh yang sakit, saudara akan berubah dari sakit menjadi sehat. Amin. Dan ini tidak dicapai, saudara, oleh setiap upaya saudara untuk tetap fit atau saudara menjaga makan saudara, tetapi oleh Roh Tuhan. Banyak orang di masa top usia dia juga mati, saudara. Banyak orang dengan berbagai perlakuan kehidupan yang sehat dia jaga juga tetap jatuh sakit. Apa yang membuat saudara tetap berdiri pada hari ini? Karena Tuhan mengasihi saudara. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Saudari berkati dikasihi Tuhan. Apa yang bisa lebih mudah dilakukan selain mengamati keindahan anak domba Allah, Sang Juru Selamat kita? Apa yang lebih mudah dari itu? Selain mengamati kebaikan Tuhan, selain terus memikirkan bagaimana Yesus begitu mengasihi saudara, apa yang lebih mudah selain itu? Tidak ada, saudara. Jadi berhentilah berfokus pada diri saudara sendiri, berhenti berfokus kepada apa yang saudara sedang lihat pada hari ini, tanda kutip, sebagai suatu kenyataan. Tapi mulai lihat kepada kebenaran yang adalah di atas dari kenyataan, saudara. Berhenti berfokus pada diri saudara sendiri dan usaha saudara. Berpaling dari hal-hal yang menjadi beban hidup saudara. Dan mulai melihat kemuliaan Yesus yang ada di dalam saudara sekarang juga. Amin. Saudara akan mulai melihat, ketika saudara melakukan itu, saudara akan mulai melihat keajaiban yang saudara butuhkan. Ketika saudara melakukan itu, saudara diubahkan
menjadi ciptaan yang baru. Ketika saudara melakukan itu, saudara akan dibawa dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar lagi. Melihat kepada Yesus, merenungkan setiap hari bagaimana Yesus telah mati di kayu salib, maka Dia akan mengubahkan saudara menjadi ciptaan yang baru oleh Roh Tuhan, bukan karena oleh kekuatan kita, saudara. Amin. Haleluya. Saudara diberkati kasih Tuhan. Saya undang saudara untuk mengakhiri ibadah ini, renungan pada kesempatan ini, untuk sekali lagi kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami telah diubahkan menjadi baru. Pada saat ini materaikan kebenaran firman bagi setiap kami, karena yang lemah boleh dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang berbeban berat Tuhan beri kelegaan, dan bahkan yang sakit sudah mengalami satu pemulihan pada saat ini juga. Ketika mereka mengangkat tangan mereka meletakkan tangan mereka di tubuh mereka yang sakit. Pada saat yang hamba mau berdoa, Engkau jamah, Engkau urapi, ada kesembuhan, ada pemulihan secara luar biasa. Bahkan ketika yang miskin pada saat ini boleh berkata, kami kaya di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa bagi bangsa dan negara kami. Tuhan berkati negara ini supaya boleh segera keluar daripada kesulitan-kesulitan ini Tuhan, dari krisis, dari pandemi, dari ekonomi yang sulit, karena Tuhan yang menyertai pemimpin kami, Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, menteri sampai ke daerah-daerah. Tuhan berkati supaya kehendak Tuhan dinyatakan. Berkati seluruh gereja Tuhan yang ada di Indonesia ini, yang Kau libatkan aktif di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, supaya lebih banyak lagi jiwa boleh dilawat, lebih banyak jiwa boleh dimenangkan, dan nama Tuhan ada bagi bangsa kami. Terima kasih setiap hamba-hamba Tuhan juga Tuhan lengkapi dengan hikmat Tuhan, supaya boleh memimpin lebih banyak jiwa untuk berjalan dari Babylon yang menuju kepada tanah perjanjian. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, pada akhirnya kami terima berkat Tuhan. Untuk minggu yang baru, Tuhan memberkati setiap kami. Tuhan mengarahkan wajahnya dan menyinari saudara dengan kasih karunia. Dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, Yesus yang telah mati, bangkit pada hari yang ketiga, dan telah memberi kita kebenaran, sehingga berkat ada di atas setiap kepala orang benar. Yang percaya sudah dibenarkan Tuhan dan menjadi ciptaan yang baru, sama-sama dengan saya katakan, amin. Amin, amin. Haleluya. Terima kasih sudah menyaksikan ibadah ini. Saudara diberkati Tuhan. Selamat merayakan harinya Tuhan dalam setiap hari dalam hidup saudara. Ketika saudara diberkati, saudara boleh klik like, subscribe, dan saudara boleh salin copy untuk bagikan link ini kepada kerabat saudara. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati.